إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu wa nashkuruh atas kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak dan sangat besar. Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan taufik untuk bisa menjalankan puasa, ibadah di bulan Ramadan dengan qiyamul lail. Fanashkuruhu subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya siapa yang beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan janji dari Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti ditepati. Allah akan siapkan pahala baginya, Allah siapkan keridhaan baginya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kehidupan setelahnya kehidupan yang barakah, kehidupan yang tentram, kehidupan yang benar-benar akan dirasakan dalam hati mereka kebahagiaan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kebahagiaan adalah apa yang Allah takdirkan untuk seorang hamba yang dikehendakinya. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan harta. Kebahagiaan bukan dengan kedudukan. Kebahagiaan bukan dengan apapun dari upaya manusia. Kebahagiaan adalah apa yang Allah letakkan dalam hati seseorang, sehingga apapun yang dihadapinya, dia akan menghadapinya dengan tenang tenteram. Dia akan menghadapinya dengan penuh kesabaran. Dia akan menghadapinya dengan penuh istiqamah ala tauhid was sunnah. Dia baina syukri was sabri. Dia hidup di antara dua perkara, syukur dan sabar. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya, hidayahnya, bimbingannya dan takdir-takdirnya. Segala kebaikan ataupun keburukan yang Allah takdirkan, ada hikmah di balik itu. Ada yang Allah kehendaki, dan itu adalah hikmah yang baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala ahkamul hakimin. Allah subhanahu wa ta'ala maha memiliki hikmah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan kesabaran
adalah apa yang sudah ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan sebulan penuh, yaitu imsak, menahan dirinya. Dan itulah yang namanya kesabaran sebagaimana didefinisikan oleh para ulama. Was-sabru imsak an-nafs 'anil jaza' wal lisan 'anit tashakki wal arkan 'anil muharramat. Yang namanya sabar adalah menahan jiwa dari keluh kesah, menahan lisan dari keluhan dan kalimat-kalimat yang tidak pantas, dan menahan anggota badannya dari berbagai macam perkara-perkara yang haram. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka para pemuda yang sabar dari godaan syahwatnya, yang sabar dari godaan-godaan para wanita, maka kesabaran tersebut disebut iffah. Orangnya dikatakan afif, yang Rasulullah SAW berkata dalam hadisnya yang sahih, dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi menyatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang mampu di antara kalian hendaklah menikah. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija. Dikatakan oleh Nabi hendaklah dia berpuasa, karena itu adalah tameng dari godaan syahwat. Tambah jelas lagi dengan hadis Rasulullah SAW. Thalathun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum. 3 golongan yang Allah mesti akan menolong mereka. Pertama, al-mujahid fi sabilillah. Yang kedua, al-mukatib yuridul ada. Seorang budak yang mencicil dirinya agar merdeka karena ingin beribadah dengan sempurna. Itu yang kedua yang pasti ditolong. Yang ketiga, an-nakih yuridul afaf. Para pemuda yang menikah karena ingin menjaga dirinya. Apa makna afaf? Iffah. Sabar dari syahwat-syahwat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sabar dari perkara-perkara yang berlebih. Sabar dari perkara-perkara yang tidak pantas baginya. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Seperti sabar menahan nafsu makan dan minumnya untuk tidak rakus. Ini disebut dengan syarafun nafs, kemuliaan diri. Siapa yang menjaga kemuliaannya, Allah akan jadikan dia mulia. Dan siapa yang rakus dan serakah, maka dia akan mendapatkan danaah, kerendahan, kehinaan, memalukan. Itu pun bentuk dari kesabaran. Sedangkan sabar untuk tidak berkata-kata dengan kalimat yang buruk, kalimat yang keji, kalimat yang jelek, dikatakan dengan istilah kitmanus sir, menjaga kerahasiaan hati. Lawannya adalah ifsya wa ida'ah wa tuhmah wa fahsya wa sadban wa syatman. Lawan dari syarafun nafs, lawan dari kitmanus sir, menjaga kerahasiaan hati, adalah orang yang menyebarkan keburukan, orang yang menyebarkan aib dan kejelekan, orang yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan, orang yang menyebar segala macam cercaan dan makian-makian. Orang ini bukan orang yang sabar. Orang yang tidak memiliki jiwa kitmanun nafs. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk kesabaran adalah sabar dari perkara yang berlebih. Sabar dari perkara yang berlebih disebut dengan zuhud. Dia tidak mengambil dunia secara berlebihan.
Dia mengambil secukupnya apa yang cukup bagi dirinya. Ini adalah zuhud. Dia lebih mementingkan akhiratnya daripada dunianya. Berkait dengan ini, ada kesabaran yang berikutnya, yaitu dengan sabar apa yang dia dapatkan, sabar dengan apa yang Allah berikan. Ini pun memiliki nama lain. Sabar atas apa yang Allah berikan disebut dengan qanaah. Menerima apa yang Allah beri, disyukuri apa yang Allah kasih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk sabar adalah sabar menahan amarahnya, sabar menahan emosinya, tidak terucap kata-kata yang jelek dan kasar, sumpah serapah, sabar untuk tidak murka dan marah. Orang ini disebut halim dan sifatnya disebut al-hilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lawan dari al-hilm adalah tasarru' wal ghadab. Lawan dari kelembutan adalah keterburu-buruan, emosional, pemarah. Ikhwani fid din, a'azakumullah, termasuk sabar juga adalah sabar untuk tidak terseret ajakan-ajakan untuk terburu-buru. Terburu-buru dalam mendapatkan hasil. Terburu-buru ingin mendapatkan apa yang diinginkan. Terburu-buru dalam dakwah, terburu-buru. Al-ajalatu minasyaitan. Al-ajalah minasyaitan. Keterburu-buruan itu dari syaitan. Maka siapa yang bisa menahan dirinya untuk tidak terburu-buru, berarti orang ini memiliki sifat waqar, ketenangan, memiliki sifat ketentraman dalam hatinya, sabat. Lawannya adalah taishan wa khiffah. Taish adalah sembarangan, sembrono, ngawur. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka orang yang sabar adalah sabar untuk tidak terburu-buru dalam perkara. Bahkan dikatakan dalam kaidah, man ista'jala qabla awanih uqiba bihirmanih. Siapa yang terburu-buru sebelum waktunya, dia akan mendapatkan apa yang sebaliknya. Terburu-buru ingin jadi dai, padahal dia masih talibul ilmi, jadinya justru dal, penyesat umat. Terburu-buru ingin menjadi penulis kitab, dalam keadaan belum saatnya. Justru yang mendapatkan atau yang didapatkan adalah sebaliknya. Dia menjadi orang yang ditahdzir karena penyimpangan yang ada dalam tulisannya. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada bentuk kesabaran lain. Sabar untuk tidak lari dari perang. Sabar untuk tidak lari dari perjuangan. Sabar untuk tetap di dalam front melawan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Sifat ini disebut syaja'ah, keberanian. Lawannya adalah jaban, pengecut, penakut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedangkan sabar menghadapi berbagai macam gangguan-gangguan manusia. Sabar dari cercaan-cercaan musuh-musuh Allah. Sabar dari berbagai macam kejelekan-kejelekan manusia disebut afwan. Orangnya disebut afuwun, pemaaf. Selama itu pada pribadinya, dia akan jadikan itu sebagai pahala yang diharapkan di sisinya. Selama itu adalah perkara yang berkait dengan pribadinya, dia korbankan pribadinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Kata Allah, sabarlah atas apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah dengan cara yang baik. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Sabar dari tarikan-tarikan kebakhilan. Ingin membayar zakat, ada tarikan. Kamu masih perlu ini, kamu masih perlu itu. Ingin bersedekah, ada tarikan-tarikan.
Bukankah anakmu memerlukan ini dan memerlukan itu? Bukankah istrimu ila akhirnya? Anak-anaknya menjadi majbanatun, mabkhalatun, menjadi penyebab dia bakhil, penyebab dia penakut ila akhirnya. Tetapi dia sabar, tetap bersedekah. Orang yang seperti ini dikatakan jud, dermawan. Lawannya adalah bukhul, orangnya dikatakan bakhil. Demikian pula kesabaran dari kemalasan, kasal. Kesabaran dari al-ajaz, kelemahan. Orang yang bisa mengalahkan kelemahan dirinya, bisa mengalahkan kemalasan dirinya, dan dia bangkit semangat. Orang ini memiliki sifat kayyis, kecerdasan. Karena dia bisa melawan kemalasan dirinya, bisa melawan kelemahan dirinya, bisa melawan al-ajaz wal kasal. Tentunya lawannya adalah kasul, pemalas, ajiz, orang yang lemah. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Ada lagi kesabaran dengan makna sabar dari tamak apa yang di tangan manusia, menginginkan apa yang di tangan orang lain. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kalau dia menginginkan apa yang ada pada orang lain, berarti dia orang yang hasad, dengki. Lawannya adalah seorang yang memiliki muru'ah, kewibawaan diri. Orang yang sabar dengan tarikan-tarikan hasad. Orang yang sabar dalam keadaan dia melihat orang lain lebih dari dia, tidak kemudian ingin memilikinya. Kenapa dia? Kenapa bukan saya? Maka lawannya adalah kedengkian, hasad, al-ghil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan nanti yaumul qiyamah di dalam surga, Allah cabut al-ghil. Berarti tidak adanya al-ghil itu kenikmatan. Itu adalah kenikmatan. Sehingga dikhabarkan sebagai kenikmatan surga adalah dihilangkannya dari mereka al-ghil. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sabar berkait dengan segala perkara. Maka mudah-mudahan dengan apa yang kita jalani di bulan Ramadan, kita menjadi orang-orang yang sabar, yang afif menjaga dirinya, orang yang memiliki jiwa mulia, orang yang besar hati, orang yang bisa menjaga kerahasiaan dirinya, orang yang zuhud, orang yang qanaah, orang yang lembut, orang yang tenang, orang yang pemberani, orang yang pemaaf, orang yang dermawan, orang yang barakallahu fikum. Ini semua sifat-sifat mulia yang terdidik dengan satu perkara, yaitu kesabaran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran beberapa perintah-perintah untuk sabar. Bukan sekali, bukan dua kali. Allah sebutkan dengan lafaz fasbir. Allah sebutkan dengan kalimat fasbiru. Allah sebutkan dengan sekian ayat. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Fasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah. Tidaklah kesabaranmu kecuali dengan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapa yang merasa belum mampu untuk sabar, hendaklah memaksakan dirinya untuk sabar dan kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu subiru wasabiru
Allah tidak hanya katakan isbiru, tapi Allah katakan wasabiru. Bersabarlah dan terus upayakan untuk sabar. Wa ma sabruka illa billah. Tidaklah kesabaranmu kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Siapa yang berupaya untuk sabar, Allah akan jadikan dia sabar. Man sabbarahu yusabbirhullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk kesabaran adalah sabaran dari tarikan-tarikan syubhat. Sabar untuk tidak terbawa dari syubhat ahlul ahwa, ahlul bid'ah, kelompok-kelompok sesat, tokoh-tokoh dal, mudil. Maka siapa yang bisa sabar di atas hujjah, sabar di atas dalil, sabar di atas qala Allah wa qala Rasul, dan sabar di atas manhaj salaf, maka orang ini dikatakan istiqamah. Atau dikatakan dengan sabat atau sabit, orang yang kokoh, orang yang istiqamah, dan amalannya dikatakan sabat. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar mengokohkan hati-hati kita di atas tauhid was sunnah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar mengokohkan hati-hati kita di atas Quran was sunnah, di atas dalil dan hujjah, di atas manhaj salafus salih, di atas bimbingan para ulama kibar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdik